Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kurangi kegiatan di luar rumah. Kalau seandainya keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Mengingat pada saat ini kita masih dalam masa wabah virus corona. Dengan kita menjaga kesehatan, mudah-mudahan virus corona ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah seperti biasa. Tapi kalau kita tidak peduli dengan kesehatan kita tidak menjaganya, maka khawatirnya kita tidak akan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan normal. Oleh sebab itu kita perlu jaga kesehatan kita, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kalau seandainya terpaksa keluar rumah, menggunakan masker dan rajin-rajin cuci tangan. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pelajaran agama Islam, masih berkaitan dengan surah An-Nas. Sebelum kita melanjut ke materi, kita sama-sama membaca surah An-Nas dengan mengikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gimana? Udah bisa mengikuti? Yang belum lancar bisa diulang lagi videonya untuk memperlancar bacaan surah An-Nas. Dan sekarang kita akan mendengarkan bacaan salah satu teman kita yang telah mengerjakan tugas dalam membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itulah penampilan salah satu teman kita dalam membaca surah An-Nas. Dalam bacaannya udah lumayan bagus, mungkin ada beberapa hal saja yang diperhatikan, khususnya untuk semuanya, yaitu terkait dengan bacaan panjang dan pendeknya. Dan begitu juga yang sering terlupakan itu adalah pembacaan tasydid. Dan untuk bisa membaca Al-Quran secara teliti, kita tidak cukup belajar hanya di sekolah saja, perlu belajar di luar sekolah. Belajar tiap hari, berangkat ke masjid atau ke mushola, di mana ada kegiatan pembelajaran Al-Quran. Atau kalau seandainya orang tuanya bisa mengajar, juga perlu belajar di rumah. Ya. Pada minggu yang kemarin, kita telah sedikit membahas tentang surah An-Nas, namun ini sebagai tambahan penjelasan surah An-Nas, yaitu yang pertama, bahwa surah An-Nas ini di dalam Al-Quran berada di urutan yang terakhir, yaitu urutan yang ke-114. Dalam Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu urutannya di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mempelajari Al-Quran, termasuk juga yaitu adalah surah An-Nas. Karena kita masih kelas 2, maka yang kita pelajari hanya surah An-Nas saja untuk di sekolah. Dan untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa dipelajari di tempat-tempat mengaji. Surah An-Nas diturunkan setelah surah Al-Falaq
dan diturunkan di kota Makkah. Makanya surah An-Nas dinamakan surah Makkiyah. Kalau seandainya surah itu atau ayat Al-Quran itu diturunkan di Madinah, maka dinamakan surah Madaniyah. Nah, surah An-Nas itu artinya manusia. Jumlah ayatnya hanya ada 6 ayat. Kata An-Nas diambil dari ayat yang pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, biasanya Al-Quran itu penamaan suratnya diambil dari ayat yang pertama. Begitu juga surah An-Nas dinamakan An-Nas karena ayat pertamanya ada kata An-Nas. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang surah An-Nas. Dan untuk hari ini tugasnya yaitu adalah menjawab 10 soal pilihan ganda. Nah, soal yang ini ya, nanti Pak Guru kirimkan di grup kelas 2. Demikian Bapak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pergi menghadap Ilahi.